warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di TPA Binuang, biasa juga disebut TPA Amola. Berjarak kurang lebih 1 kilometer dari Jalan Trans Sulawesi. Dari sini tuh kelihatan jelas mobil lalu lalang dari sini. Beberapa waktu lalu tempat ini ditutup tanda kutip oleh permintaan masyarakat ini dan disetujui tanda kutip oleh Bapak Bupati Pulau Mandar. Nah, replika suratnya itu dicetak dalam bentuk baliho dan dipasang di arah jalan ke arah sini di pinggir Jalan Trans Sulawesi. Ini saya berada di atas tumpukan sampah. Ini nanti saya cek, saya lupa istilahnya untuk seperti ini karena nyaris tidak ada pengolahan yang dilakukan terhadap sampah. Jadi ya sampah datang ditumpuk, juga tidak ada penimbunan, dan memang ada gudung pengolahan kompos, tapi kalau lihat itu nyaris tidak pernah difungsikan. Di bawah pun air lindi dari sampah itu mengalir di bagian bawah sampah ke jalan yang menuju ke arah sini. Jadi tidak ada saluran khusus untuk mengalirkan air lindi ke penampungan. Lalu dari penampungan ya dibuang ke keluar. Itu kelihatan jelas persawahan. Dari sini ya tidak sampai 500 meter. Jadi meskipun menurut keterangan dari Dinas Lingkungan Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pulau Mandar bahwa TPA ini masih bisa difungsikan, layak difungsikan sampai 2025 atau 2024. Tapi ya karena dampak dari tempat pembuangan sampah ini sangat meresahkan masyarakat yang ada di sekitar, jadi masyarakat sekitar tuh menuntut agar ini segera ditutup. Dan tadi sebelum saya ke sini ada aktivitas di pintu masuk pembelokan, bukan semacam demonstrasi, tapi tadi saya lihat beberapa warga yang mayoritas ibu-ibu tuh kalau ada mobil plat merah yang lewat itu, apalagi kalau berplat DC dan mobil dinasnya dari Pulau Mandar, ya itu akan diteriaki agar TPA ini ditutup. Meskipun saya sudah menggunakan masker, tapi ya aroma sampah di tempat ini masih sangat menusuk. Saya harus hati-hati jalan karena ini air lindinya bisa menenggelamkan kaki. Rumah kompos TPA Binuang. Mari kita masuk. Meskipun tempat ini ditutup awal Januari 2022 dan mungkin ada alasan gara-gara ditutup sehingga tidak ada aktivitas, tapi kalau kita lihat suasana kondisi alat kerja di rumah kompos ini nyaris tidak pernah difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi sampah-sampah yang datang di sini yang layak dijadikan kompos tidak masuk di sini juga, yes, tidak ada pengolahan. Nah, sekarang kita menuju area yang lain, itu di atas tempat pembuangan sampah. Ini bisa dilihat air lindi yang mengalir di sisi jalan.
Air lindi juga berasal keluar dari sini seperti mata air. Itu berasal dari tumpukan sampah yang ada di atas. Sampah sudah meluber keluar dari bagian utama tempat pembuangan sampah. Ini sepertinya dibawa oleh air hujan. Nah, di bawah ini adalah kolam pengolahan air lindi. Ya, biasanya ini berfungsi untuk mengurangi kadar pencemaran yang ada di air. Jadi sebelum dibuang ke saluran pembuangan umum, ya diolah seperti ini. Harapannya setelah menuju drainase publik ya sudah tidak mencemari. Terus sini ada sepertinya konstruksi baru. Sepertinya ini dibuat untuk mengalirkan air lindi dari tumpukan sampah ke sini, lalu mengalir ke penampungan. Alhamdulillah saya sudah mendokumentasikan suasana di TPA Binuang, baik menggunakan kamera handphone dan drone. Jadi yang saya bisa simpulkan adalah TPA ini sangat berdekatan dengan areal persawahan, dan kalau di sisi perbukitan sebelah sana itu ada beberapa rumah juga. Idealnya kalau memang diadakan pengecekan dampak khususnya kualitas air, sumber air yang ada di sana juga diperiksa, karena kalau saya lihat hasil pemeriksaan yang dijadikan sumber untuk mengetahui tingkat pencemaran atau tercemar atau tidak itu sumur yang berjarak 500 meter dan 1 km ke arah selatan dari TPA. Idealnya juga di sebelah utara itu diperiksa juga. Saya berada di perkampungan berjarak 300 meter dari penimbunan sampah TPA di sebelah. Kalau bukan di sini. Nah, di sini ada masjid, lalu yang menarik di sini ada juga sumur. Dan ini juga sepertinya nih berisi mesin air menghisap dari dalam tanah.
Kalau berdasar hasil pemeriksaan atau data yang dihasilkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Polewali Mandar, yang di situ menyebutkan mereka mengecek 2 sumur. Nah, di situ juga ada koordinat. Ketika koordinat itu saya masukkan ke dalam Google Earth untuk mencari posisinya, itu berjarak 500 meter dan 100 meter dari 500 meter dan 1000 meter atau 1 kilometer dari tempat penimbunan sampah ke arah selatan, jauh. Nah, saya tidak tahu apakah dinas mengetahui ada tidaknya perkampungan yang jaraknya hanya 300 meter dari TPA Binuang. Di tempat ini ada beberapa rumah, bisa dilihat, ada rumah, ada masjid juga. Lalu ya seperti ini contohnya, masyarakat sini mengandalkan air dari dalam tanah sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu untuk air minum. Yang jelas ada mesin, kabel listrik, dan sumur. Nah, idealnya ya harusnya di bagian ini dicek juga, karena jaraknya jauh lebih dekat dibanding 2 sumber data yang dikumpulkan. Kalau tidak salah itu hasil pada, kalau bukan Februari Maret awal 2021. Jadi pengecekan dilakukan sebelum ada penolakan dari warga yang terjadi pada bulan Mei dan Juni 2021. Dan waktu saya lewat tadi naik sepeda, beberapa saya lihat bagian rumah masyarakat juga memiliki sumur untuk sumber airnya. Demikianlah laporan saya dari TPA Binuang. Insya Allah apa yang kami sampaikan bisa memberi wawasan, memperjelas konteks permasalahan sampah di Kabupaten Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.